Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber berkaitan dengan visa turis ya guys ya. Nah, sebelum itu gua punya berita yang kurang baik nih ya. Ini di akhir bulan Desember 2021, kondisinya lagi kurang baik di Kanada dan terutama di Ontario karena apa? Di tanggal 28 Desember ini kasus Omicron itu sudah mencapai 10 ribuan per hari guys di Ontario. Jadinya beritanya sebenarnya cukup menyedihkan ya. Tapi kita harus bersikap positif dan berharap bahwa pandemi ini akan segera reda. Dan semoga kasusnya semakin lama semakin menurun sehingga kalian semua yang akan berangkat ke Kanada tidak menjadi terhenti prosesnya ya karena adanya kasus COVID ini. Oke guys, kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber berkaitan dengan visa turis seperti yang tadi gue jelaskan ya. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti begini. Dia ini sebenarnya ingin berangkat ke Kanada untuk mengunjungi pacarnya. Dan waktunya itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Lalu dia sudah mengapply visanya menggunakan visa consultant yang dari Kanada, tidak dari Indonesia. Namun akhirnya visanya itu ditolak. Ditolaknya itu dengan alasan karena dia dianggap tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Dia itu frustasi karena sebenarnya dia hanya ingin mengunjungi pacarnya, benar. Dan setelah 3 minggu dia akan pulang. Bagaimana bang? Apa yang harus saya lakukan nih? Nah, gue akan jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, berdasarkan research gue pribadi, dan juga disclaimer dulu bahwa gue bukan agen tenaga kerja, bukan agen imigrasi, ataupun agen edukasi ya. Gue lakukan ini berdasarkan research gue pribadi dan opini gue nih ya. Gue akan jawab ya. Tapi sebelum itu, teman-teman makanya kalau nonton video gue atau mampir ke channel gue, rajin-rajin komen. Ataupun kalau mau bertanya silahkan di komentar. Ataupun bisa mampir ke IG gue ya. Opini_Darwin. Nah, jika ada beberapa pertanyaannya yang menurut gue menarik, gue akan coba jawab dalam bentuk video seperti ini. Oke guys, sebenarnya kalau berkaitan dengan visa turis, kalian itu bisa melihat di www.canada.ca ya, atau www.canada.ca ya. Karena pemerintah Kanada ini cukup transparan berkaitan dengan imigrasi. Jika kalian mau mencari tahu informasi yang penting mengenai keimigrasian Kanada, bisa cek di website itu. Oke, kalau bicara mengenai visa turis ya, tentu saja immigration officer akan mengecek beberapa hal berkaitan dengan aplikasi visa turis. Yang pertama, mereka akan cek secara finansial. Secara finansial, apakah memungkinkan atau masuk akal nggak dengan tabungan kamu yang ada, kamu bisa jalan-jalan ke Kanada atau tidak? Tentu saja mereka akan cek itu. Mereka akan concern sekali mengenai proof of income. Karena itu akan menentukan logis atau tidaknya kalian bisa jalan-jalan ke Kanada atau tidak. Lalu yang kedua, yang mereka cek juga berkaitan dengan tie to home country-nya. Ini kalau sudah jalan-jalan ke Kanada, nanti akan pulang lagi ke Indonesia atau tidak nih? Karena kan pasti banyak nih ya orang yang sudah sampai sini, terus stay ilegal di sini ya, melebihi dari jangka waktu yang ada di visanya itu. Nah, itu udah pasti menjadi hal yang krusial bagi immigration officer untuk mengecek. Ini kira-kira orang akan pulang lagi ke Indonesia atau tidak? Nah, berkaitan dengan hal ini, kadang-kadang ada buah si malakamanya. Jika kadang-kadang kalau kita mengaku kita mempunyai relatif atau mempunyai teman yang tinggal di Kanada, justru malah kadang-kadang bisa ditolak juga loh. Kenapa? Karena nanti dianggapnya, oh ada teman yang bisa menampung untuk kamu tinggal secara ilegal di situ. Nah, itu kan bisa berbahaya juga ya kadang-kadang ya. Jadi serba salah juga. Makanya itu sangat penting untuk kamu mempunyai tie to home country-nya. Mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa kamu memang akan pulang ke Indonesia. Lalu juga mereka akan cek secara crime history. Dicek nih, kamu ini dulunya teroris bukan? Anggota partai yang dilarang bukan? Pernah melakukan kriminalitas yang berat enggak nih ya? Mereka juga tentu saja nggak mau ada orang yang masuk ke Kanada tapi orang itu adalah kriminal gitu ya. Atau pelaku teroris dulunya. Nah, itu kan akan berbahaya buat negara Kanada. Mereka akan concern mengenai hal itu juga ya. Lalu mereka juga akan cek travel history. Mereka akan pasti cek ya, oh ini pernah ke negara-negara lain gak nih sebelumnya? Oh ternyata pernah ke negara yang sulit dapat visanya, contohnya pernah jalan-jalan ke New Zealand atau ke Australia. Dan ternyata memang benar nih, setelah jalan-jalan 2 atau 3 minggu pulang lagi ke Indonesia. Nah itu kan akan mensecure atau memperkuat ya aplikasi kalian. Jadi itu adalah beberapa hal yang
seorang visa officer atau immigration officer akan perhatikan sebelum mereka approve aplikasi kamu. Jadi kamu harus perhatikan dari sisi sudut pandang mereka. Nah, kalau udah mengerti dari sudut pandang mereka itu, mereka akan melihatnya dari hal-hal seperti itu, barulah kita akan mempersiapkan nih ya, dokumen-dokumen apa saja sih yang harus kita siapkan supaya meyakinkan officer itu bahwa kita memang mau jalan-jalan ke Kanada. Nah, kita akan kupas nih guys ya. Nah, sebenarnya berdasarkan pertanyaan itu sebenarnya kurang lengkap ya. Gue butuh informasi yang lebih detail lagi. Ketika kamu menggunakan visa konsultan itu, kamu submit dokumen-dokumen apa saja sih? Nah, itu sebenarnya juga gue pengen tahu tuh, dokumen apa saja yang disubmit waktu itu sehingga kamu ditolak. Tentu saja setelah ditolak bukan berarti ya udah, that's the end of the world. Kamu bisa reapply. Tapi ketika reapply, kamu harus menggunakan strategi ya. Nah, beberapa strateginya ini kalau menurut gue yang kalian harus assess itu kurang lebih seperti ini. Nah, berkaitan dengan kasus yang ditanyakan ini, dia itu ditolak karena dianggap tidak akan mau pulang lagi ke Indonesia. Berarti ini kan berkaitan dengan tie to home country. Nah, kalau berkaitan dengan tie to home country, ini tentu saja kalian harus bisa membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa kalian akan pulang ke Indonesia. Nah, pembuktiannya dengan apa saja? Tentu saja dengan dokumen yang meyakinkan ya. Dokumen yang bisa memastikan atau bisa mengassure visa officer itu bahwa kamu akan pulang. Contohnya yang pertama, tadi kamu udah mention bahwa kamu mempunyai surat cuti. Oke, berkaitan dengan surat cuti itu, surat cutinya yang kamu lampirkan itu seperti apa? Apakah sangat formal atau tidak? Kalau bisa, surat cutinya itu yang sangat formal. Dalam arti bukan berarti, ya ketika kamu mau mengajukan cuti, kamu tulis surat kepada HRD gitu, kamu mau cuti 3 minggu karena kamu mau jalan-jalan ke Kanada. Bukan surat seperti itu, tapi surat resmi yang dari perusahaan kalau bisa. Surat pernyataan bahwa kamu memang sedang cuti selama 3 minggu karena kamu mau visit relatif kamu atau pacar kamu di Kanada. Dan dalam surat itu dinyatakan bahwa kamu akan kembali lagi ke Indonesia pada tanggal sekian dan akan bekerja kembali di perusahaan ini. Dan disebutkan saja di dalam surat itu bahwa kamu statusnya adalah karyawan tetap, permanent employee dari perusahaan itu. Dan kalau bisa surat itu dibuat dalam kop surat dan juga ada cap dan tanda tangan dari HRD-nya. Jadi surat itu sangat formal sekali guys. Menurut gua itu di attach itu akan sangat baik sekali. Lalu berkaitan dengan tie to home country juga, tentu saja yang akan menguatkan ialah jika misalkan kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mempunyai properti. Kamu mempunyai properti yang ada di Indonesia. Misalkan kamu punya rumah atau punya apartemen atas nama kamu. Nah, kamu terjemahkan aja surat kepemilikan rumah kamu itu. Nah, itu lampirkan juga untuk membuktikan bahwa iya, memang kamu masih punya properti di Indonesia. Sehingga kamu pasti akan kembali lagi ke Indonesia gitu untuk tinggal di properti kamu. Lalu juga misalkan kamu masih punya mobil, ya udah kamu lampirkan juga aja. Kalau menurut gua sih ya nggak ada salahnya ya. Lampirkan juga STNK dan BPKB gitu, buktikan dan ada fotonya juga bahwa kamu masih punya mobil kok di sini. Kamu tentu saja akan kembali dan menggunakan mobil itu gitu. Itu sih menurut gua pribadi ya. Beberapa hal itu akan menguatkan aplikasi kamu. Lalu berkaitan juga dengan pacar kamu. Kamu kan tadi bilang bahwa kamu mau mengunjungi pacar kamu ya. Nah, kalau memang pacar kamu itu sungguh serius ingin kamu datang dan visit ke sini, ke Kanada, menurut gue sih akan baik jika misalkan sang pacar itu juga membuat semacam suatu surat pernyataan. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue juga ya. Waktu itu gue membuat surat pernyataan sponsorship untuk mama gue. Karena waktu itu mama gue tuh sebenarnya udah dapet visa turis selama 3 tahun. Nah, cuman kan kalau visa turis itu cuma boleh stay maksimum itu 6 bulan. Cuman gue pengen mama gue stay kurang lebih 2 tahun guys. Karena waktu itu gue pengen mama gue ngebantu untuk ngejagain anak gue ya guys ya. Nah, jadi akhirnya gue membuat surat pernyataan ya ke immigration officer untuk minta mama gue bisa extend setelah 6 bulan itu selama 1,5 tahun lagi. Jadi 6 bulan udah tinggal di sini, gue minta extend 1,5 tahun lagi. Jadi total 2 tahun ya. Nah, untuk surat extend itu, yang gue buat surat pernyataannya itu, gue menyatakan bahwa ya, gue sudah tinggal di Kanada sekian lama, gue sudah mempunyai kerjaan yang tetap, gue sudah mempunyai properti, dan gue sudah settle di Kanada.
Dan gue ingin mama gue stay di Kanada untuk membantu gue. Karena gue sedang kuliah sambil kerja dan istri gue juga kuliah sambil kerja. Kami sama-sama sibuk, kami membutuhkan mama kami untuk bisa membantu merawat anak kami. Dan gue lampirkan semua dokumen yang ada. Surat keterangan kerja dari gue dan istri gue, surat keterangan studi dari gue dan istri gue, ya. Dan gue lampirkan bank statement gue yang menyatakan bahwa gue mempunyai kecukupan income untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya hidup mama gue sehari-hari. Dan juga gue belikan asuransi kesehatan kan buat mama gue. Gue lampirkan juga polis asuransinya ke immigration officernya. Dan akhirnya apa? Diterima tuh. Mama gue bisa stay sampai 2 tahun di Kanada dengan menggunakan visa turis waktu itu. Nah, menurut gue nggak ada salahnya jika sang pacar itu bisa membuat surat seperti yang gue buat juga. Surat pernyataan yang mensponsori bahwa ya dia mempunyai pacar di Indonesia dan dia ingin pacarnya mengunjungi dia di Kanada. Dan selama di Kanada dia akan menjamin bahwa segala kebutuhan dari sang pacar ini dia akan penuhi. Nah, itu menurut gue surat itu akan sangat membantu ya untuk mensponsori gitu ya. Dan juga dalam surat pernyataan itu kalau bisa disebutkan bahwa sang pacar itu menjamin bahwa dia tidak akan overstay di Kanada. Dia akan kembali setelah 3 minggu. Nah, itu kan semacam surat yang bisa membantu menguatkan gitu ya. Dan juga berkaitan dengan surat tersebut, cantumkan juga lampiran-lampiran pendukung jika memang kalian berdua memang pacaran. Contohnya, misalkan sang pacar dari Kanada dulu pernah berkunjung ke Indonesia dan kalian berdua waktu di Indonesia pernah foto bersama. Lampirkan tuh fotonya ketika sang pacar mensubmit surat itu. Lalu juga yang kedua, misalkan kalian berdua ada komunikasi kadang-kadang lewat email gitu kalau pacarannya gitu ya. Nah, print out aja tuh bukti-bukti emailnya bahwa kalian berdua itu berkomunikasi. Dan sudah, misalkan emailnya, dan kalian misalkan pacaran udah 2 atau 3 tahun, berarti ada email-email yang 2 dari 3 tahun yang lalu kan. Print aja, buktikan bahwa relationship ini memang sudah jalan selama 2 atau 3 tahun. Nah, tentu saja itu akan membuktikan, ya, akan memberi bukti yang kuat bahwa iya, kalian berdua ini memang benar-benar pacaran dengan sungguh-sungguh. Karena kan kadang-kadang ada juga nih guys, kasus yang dimana kawin kontrak, ya nggak? Seolah-olah pacaran, padahal tujuannya supaya nanti setelah married cerai gitu ya. Tujuannya untuk dapatkan PR atau untuk dapatkan Canadian citizenship doang gitu ya. Ada sih resiko seperti itu. Ada sih case-case seperti itu. Makanya immigration officer juga nggak gampang gitu untuk mau percaya kalian berdua ini pacaran apa enggak. Ada pembuktian-pembuktian yang kuat gitu ya. Menurut gua dengan surat yang sang pacar buat lalu dilampirkan dengan beberapa dokumen pendukung seperti foto dan contoh email-email yang di print out, itu tentu saja akan menguatkan bukti bahwa kalian berdua memang pacaran gitu ya. Nah, lalu di luar itu, waktu reapply lagi, kalau bisa ada beberapa hal yang diperkuat. Contohnya misalkan proof of income. Nah, misalkan kemarin waktu berangkat itu proof of income-nya 100 juta, asumsi gitu ya, untuk 3 minggu jalan-jalan. Ya, kalau bisa suntik lagi deh, ya. Kalau bisa suntik 200 atau 300 juta. Jadi profil kamu itu kuat gitu, bahwa kamu memang ternyata mempunyai kecukupan dana yang lebih sehingga kamu bisa jalan-jalan ke Kanada. Ataupun misalkan kalau sang pacar yang mau mensponsori, dalam surat sponsor itu kalau bisa dicantumkan bahwa sang pacar itu mempunyai tabungan senilai sekian, sehingga sangat logis untuk bisa mencukupi kebutuhan kamu ketika kamu nanti tiba di Kanada. Jadi proof of income-nya kalau bisa digenjot ya guys ya. Lalu juga momentumnya ya guys ya, kalau menurut gua sih harus diperhatikan dengan seksama. Saat ini tuh sedang masa pandemi, jadi sangat tidak mudah untuk apply visa untuk jalan-jalan ke Kanada saat ini ya guys ya. Kanada itu sangat selektif sekali dan juga kalau bisa mungkin hanya yang esensial gitu ya, yang bisa travel ke luar negeri ataupun masuk ke Kanada gitu ya. Nah jadinya momentumnya kalau bisa jangan, memang sih gua ngerti pasti udah capek gitu ya, nunggunya udah hampir 2 tahun, pandemi ini belum selesai-selesai, nggak bisa pergi ke Kanada. Tapi bersabar gitu ya, momentumnya itu lagi kurang tepat gitu. Jangankan visa turis guys, visa student aja banyak yang udah diterima oleh kampus-kampusnya, secara immigrationnya ditolak. Coba bayangin, mereka kadang-kadang punya proof income-nya juga yang bagus loh padahal ya, tapi mereka ditolak juga. Lagi banyak sekali kasus yang ditolak untuk visa student. So visa turis juga tentu saja akan sangat berat. Nah sambil menunggu, kalau memang kalian masih ada waktu, kalau memang misalkan lu masih ada waktu dan masih ada rezeki, ya udah coba aja jalan-jalan dulu ke beberapa negara lainnya ya.
Nah, itu untuk memperkuat travel history kalian, sehingga nanti di paspor kalian ada cap kan, pernah pergi ke negara ini dan pulang lagi secara tepat waktu. Nah, itu dengan adanya travel history itu tentu saja akan membantu ya, menguatkan kembali ya histori kamu bahwa kamu tidak pernah overstay. Tapi kembali lagi guys, gua ngerti bahwa ini membutuhkan biaya yang banyak. Jika memang memungkinkan, silahkan untuk melakukan hal itu. Lalu berikutnya juga berkaitan dengan booking ya. Booking tiketnya tentu saja mungkin kalian juga sudah submit mungkin waktu di awal ya ketika apply visa. Nah, booking tiket langsunglah pesan yang tiketnya return gitu untuk selama 3 minggu. Nah, lampirkanlah booking tiketnya itu ketika submit visa. Tentu saja untuk meyakinkan bahwa ya, memang kamu akan kembali lagi setelah 3 minggu jalan-jalan di Kanada. Nah, tapi di luar yang di atas tadi, menurut gua, hal yang harus dilakukan oleh sang penanya itu ialah, nomor 1, tanya kembali ke agennya. Oke, sekarang gua udah ditolak nih. Apa yang gua harus lakukan? Konsultasiin. Nah, misalkan dia tidak bisa memberikan solusi yang baik, cobalah cari konsultan visa lainnya yang menurut lo lebih meyakinkan gitu. Jadinya kalian akan merasa lebih senang dan oh ternyata si agen ini lebih profesional nih dalam mengatur strategi untuk reapply-nya. Nah, jadi menurut gua itulah yang kalian harus lakukan di awal ini ya. Balik lagi guys, jangan langsung menyerah ketika sekali ditolak ya. Ingat, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Oke deh kalau gitu guys. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Tolong bantu like dan tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Dan bantu share ke teman-teman yang lain. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu video gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!